Nah, belakang kita ini adalah mobilnya BJ40 punya Pak Ibra, teman kita dari TLCI Yogyakarta. Oh ya, untuk teman-teman customer dari Yogyakarta itu pasti ada harga khusus lah, karena kan ya kita hidup di Jogja gitu kan. Nah, harus ada manfaat bagi orang Jogja. Ini sebenarnya simple, hanya masang OME kit untuk BJ40. Per, shock, shackle, bushing sama pin. Tapi tidak sesederhana itu. Karena apa? Karena Pak Ibra ini pengen juga mobilnya enak, terus setupnya dengan ban 285, 75, 16 ini fitmentnya bagus, gagah, karena memang konsepnya tidak vintage, karena peleknya sudah pakai Evo Corse. Jadi harus kita set lagi si si OME itu tidak langsung plug and play. Dan karena OME ini selalu masuknya itu medium duty, sedangkan mobil ini standar, artinya kalau langsung dipasang pasti kekerasan. Dan jadi nggak enak dipakai. Kita ganti OME kok jadi nggak enak gitu kan. Nah, itu karena medium duty. Nah, kita setup, ada beberapa lembar per yang dilepas dan ada yang dimodifikasi supaya setupnya jadi seperti ini. Liftnya jadi 2,5 in, terus untuk pakai ban ukuran kira-kira 32,8 ini atau hampir 33 ini fitmentnya pas. Karena peleknya juga agak keluar. Ini peleknya sebenarnya offsetnya 0, tapi dikasih adaptor jadi dia agak keluar. Kalau mobilnya terlalu ceper jadi jelek juga gitu. Dan yang paling penting adalah travel suspensinya panjang. Jadi mobil ini nyaman. Apalagi dipakai off-road itu lebih nyaman lagi karena travel suspensinya terjaga. Nah, modifikasi apa sih yang perlu diperhatiin saat masang Allman Emu? Ya, yang pertama adalah anteng per. Ini anteng per ini jangan kebalik, posisinya harus begini. Kenapa? Karena ini ada teknologi, ini ada baut yang di saat kita waktu off-road travel ke bawah, antengnya kan mundur ke belakang. Dia akan mentok ke bracket bracket bushing ini. Jadi pernya tidak kecetit atau jeglek atau apa ya bahasanya. Nah, itu memang teknologi dari bushingnya si OME itu. Selain itu juga ada greasable, jadi ini di-grease secara berkala supaya empuk tetap terjaga, empuk dan enak gitu. Nah, kondisinya waktu datang mobil ini cycle correction. Karena cycle correction itu adalah anteng pernya ditaruh di belakang, dimodifikasi, dibalik terus ditaruh di belakang gitu. Cycle correction itu kelihatannya enak, tapi mesti lari-lari setirnya. Kenapa? Karena saat main, saat travel, wheelbase-nya itu geser-geser. Jarak sumbu roda depan belakang ini kanan kiri berubah-berubah. Itu yang membuat mobilnya lari-lari. Kecuali mobilnya dibikin rigid dan travelnya sedikit, jadi lari-larinya nggak begitu banyak. Begitu ditinggiin gini jadi masalah. Atau dipakai untuk off-road sekalian malah nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau dipakai untuk harian nggak oke. Makanya ini kita balikin lagi seperti standarnya. Terus oh ya, sebelum kita bicara masang OME ini lebih lengkap, terlebih dahulu teman-teman kalau mau upgrade suspensi atau bahkan mau bangun atau rebuild atau restorasi hardtop atau FJ40 lah, itu yang perlu dilihat adalah sasisnya lurus atau enggak. Caranya gimana? Caranya pakai water pass aja, pakai selang sini sama sana, diselang lurus ya kan, terus dipindah belakang ujung lurus enggak. Kalau twist ini kalau dipasang per nggak dibenerin lurus dulu, ini nanti dipasang per, itu wheelbase atau jarak sumbu roda kanan kiri itu berbeda jaraknya. Di saat berbeda, pasti setirnya narik kanan atau kiri gitu kan. Nah, bisa diakali dengan terotnya di setel, tapi itu tidak mensolusikan karena di saat travel suspensi geser lagi jaraknya. Nah, makanya saya saranin waktu kita mau beli FJ atau mau modifikasi FJ atau restorasi FJ, yang paling utama adalah kita benerin sasis harus lurus dulu. Sasis twist itu bisa dibenerin, lurus dulu, diukur lurus dulu, baru kita beliin fair OME, baru kita modifikasi restorasi dan lain-lain. Balik lagi ke sini. Lalu ini yang aku bilang travel suspensi ini nih, jarak main ini. Jarak main itu harus cukup banyak. Kalau nggak banyak, mobilnya pasti nggak enak gitu loh, pasti nggak enak. Terus lembaran per yang boleh dilepas itu yang bawah, yang nomor 2 atau nomor 3 diatur aja sesuai dengan bobot mobilnya. Kalau mesinnya 2F sama BJ gini ya beda. Kalau BJ ini yang dicopot yang nomor 2 dari bawah, kalau 2F biasanya kalau BJ itu nomor 3, kalau 2F biasanya nomor 2. Terus per paling bawah ditekuk, dibikin seperti headlift, itu untuk modifikasi untuk ban-ban yang
gede dan pengen tinggi begini. Kalau mobilnya vintage ya nggak perlu di adlivin. Nah memang setting begitu harus dilakukan supaya fitmentnya bagus, travelnya bagus, mobilnya stabil dan dilihatnya enak dan gagah gitu loh. Belakang juga sama nih, ini ada hunting pair yang panjang, yang taruh belakang ya kan, depan belakang beda panjangnya. Belakang ini bautnya di sini, jadi saat ini travel, ini maju, bautnya ini mentok sini, tidak jeglek ke sana. Nah itu teknologi dari hunting pair dari Allman Emu ini. Jadi memang Allman Emu itu canggih, kita ada teknologi yang macam-macam. Terus tips untuk pasang Allman Emu di FJ60 atau FJ45, kalau memang cari pair belakangnya nggak ada, kita ada sih, tapi kalau nggak ada, pair nomor satunya belakang nomor 2 itu bisa dipakai lagi, bawahnya pakai punyanya FJ40, itu sama aja, tergantung tahunnya aja. Itu bisa dipakai, shockbreaker juga bisa dipakai, tinggal setup aja medium duty atau light duty, itu menentukan nanti nyaman atau enggak gitu. Jadi hardtop ini ya gampang-gampang sulit gitu loh, tapi sebenarnya gampang juga, yang penting sasisnya lurus.